Alhamdulillah, Alhamdulillah ala na'maihi allati la tuhsar wa ala alaihi allati la tuqaddar. Alhamdulillah alladhi ja'ala yawmal 'idi farahan wa sururan wa thawaban fi kulli sanatin yatakarrar. Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kullu syai'in 'indahu bi ajalin muqaddar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ansahu man da'a ila Allah wa basyara wa andhar. Sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar adada ma dzakara Allah dzakirun wa kabbar. Allahu akbar adada ma hamidallaha hamidun wa syakar. Allahu akbar adada ma abadallaha abidun wastaghfar. Kaum muslimin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Dan di antara kenikmatan yang paling besar, bahkan kita katakan inilah nikmat yang paling besar, adalah nikmat Islam. Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk memeluk agama Islam. Nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh nikmat. Inilah agama yang hak. Agama yang kalau kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ajarannya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Agama yang sempurna, agama yang mengatur kehidupan manusia, agama yang diridhai oleh Allah. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Dan Allah Azza wa Jalla telah menamakan kita, wahai saudara-saudara sekalian, menamakan orang-orang yang memeluk agama ini dengan muslimun. Dialah yang mengatakan, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah yang telah menamakan kalian sebagai muslimin, muslimun, sebelum ini dan juga di dalam Al-Quran ini. Tahukah kita mengapa agama ini dinamakan dengan agama Islam? Dan mengapa orang-orang yang memeluknya dinamakan muslimun? Islam secara bahasa artinya adalah menyerahkan. Dan muslimun maknanya adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya. Siapakah seorang muslim? Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, dengan beribadah kepadanya saja,
mengesahkan Allah di dalam ibadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak bernazar kecuali untuk Allah, tidak menyembelih kecuali untuk lillah, tidak menyerahkan harapannya dan takutnya kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah seorang muslim. Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan juga matiku adalah untuk Allahu Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang pertama menyerahkan diri. Sungguh mengherankan tentunya seseorang mengaku sebagai seorang muslim, kemudian dia datang ke kuburan dan menyerahkan ibadah doa kepada selain Allah. Dan mengherankan seorang muslim yang mengaku sebagai seorang muslim, kemudian dia menyembelih tumbal untuk selain Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla juga menuntut kita untuk pasrah di dalam tata cara ibadah, yaitu dengan tidak beribadah kecuali dengan cara yang sudah Allah tentukan. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menyuruh kita untuk beribadah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan dialah yang telah mensyariatkan, dialah yang telah menentukan tata cara ibadah tersebut. Dan Allah tidak menerima kecuali yang sesuai dengan cara tersebut. Sehingga termasuk kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berserah diri dengan mengikuti syariat yang telah disampaikan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya di dalam agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Tentunya mengherankan sekali seorang muslim yang dia mengaku beragama Islam, mengaku bahwasanya Muhammad adalah nabinya, kemudian di dalam tata cara ibadah dia tidak berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pasrah, dia tidak mengikuti dalil dengan pemahaman yang benar, bahkan dia beribadah semaunya, mengikuti perasaannya, menggunakan akalnya, mengedepankan adat istiadatnya, dan mengekor di belakang hawa nafsunya. Kalau menurut perasaan, akalnya, adatnya, perbuatan tersebut adalah baik, maka dianggap baik. Tapi kalau menurut perasaannya, akalnya, adatnya itu adalah buruk, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai sebuah keburukan. Menjadikan selain dalil sebagai ukuran baik dan buruknya sesuatu, kemudian meninggalkan dalil. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, berarti dia telah mensyariatkan. Padahal Allah Azza wa Jalla dialah yang berhak untuk memberikan syariat, bukan kita. Allah mengatakan, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka di dalam agama ini sesuatu yang tidak Allah izinkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Menyerahkan diri, saudara-saudara sekalian, di antara konsekuensinya adalah menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Penyerahan diri kepada Allah sebagai seorang muslim menuntut kita untuk menundukkan hawa nafsu, menggunakan anggota badan kita di dalam keridhaan Allah,
matanya menyerahkan diri, sehingga tidak memandang kecuali apa yang Allah perbolehkan. Telinganya menyerahkan diri, sehingga tidak mendengar kecuali apa yang Allah halalkan. Tangannya berserah diri, tidak memukul kecuali di dalam apa yang Allah perbolehkan. Demikian pula kedua kakinya berserah diri kepada Allah, tidak digunakan untuk berjalan kecuali ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Menyerahkan diri juga menuntut seorang hamba untuk sabar dan pasrah ketika ditimpa musibah. Menyadari bahwasanya musibah telah ditakdirkan oleh Allah, sehingga lisannya tidak menggerutu, lisannya tidak mengatakan seandainya dan seandainya. Dia tidak meratap, tidak memukul-mukul dirinya, tapi yang dia ucapkan sebagaimana yang Allah inginkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Sebagai seorang muslim, dia menyadari bahwa kewajiban seorang hamba adalah bersabar, dan meyakini bahwasanya di balik musibah ada hikmah yang dalam, dan semua itu tentunya tidak menghalangi dia untuk berdoa dan berusaha memperbaiki keadaan. Demikian pula di antara sikap seorang muslim yang sejati adalah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara menghiasi dirinya dengan berbagai akhlak yang mulia. Tidak mendolimi sesama, tidak menghina orang lain, berbakti kepada kedua orang tuanya, menunaikan hak sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, pemimpin dan juga bawahan, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang orang Islam yang lain selamat dari lisannya dan juga tangannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikianlah sifat seorang muslim yang sejati. Senantiasa dia menyerahkan dirinya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah dengan syariatnya saja, mentaati dan tidak bermaksiat kepada Allah, bersabar di atas musibah, dan berakhlak baik kepada manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara pelajaran yang penting dari kisah Nabi Ibrahim kekasih Allah, di mana Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya Ismail. Pelajaran yang paling penting adalah penyerahan total yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya kepada Allah SWT. Bayangkan, beliau alaihissalam sudah lama tidak memiliki anak. Kemudian beliau alaihissalam berdoa, berusaha dalam waktu yang juga tidak sebentar, tidak berputus asa. Kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau seorang anak. Dan saat itu Ismail adalah anak satu-satunya, dan dia adalah anak yang saleh, yang dicintai oleh orang tua dan didambakan oleh semua orang tua, berada di usia yang gemilang, usia di mana dia bisa membantu dan meringankan kedua orang tuanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla ingin menguji kekasihnya, apakah dia masih menjadikan Allah sebagai yang lebih dia cintai daripada yang lain. Lewat mimpi Allah SWT mewahyukan dan memerintahkan kepada beliau alaihissalam untuk membunuh anak kesayangannya dengan tangan beliau sendiri. Demi Allah,
Ini adalah ujian yang sangat besar. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Belum memiliki sifat seorang muslim yang sejati. Dengan tanpa keraguan, beliau laksanakan perintah Allah. Beliau katakan kepada anaknya Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ismail, putra kesayangan beliau, yang terdidik di tengah-tengah keluarga yang telah menyerahkan diri mereka dan kehidupan mereka kepada Allah. Beliau berkata dan menjawab ucapan bapaknya, "Ya abati, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sekalian, keduanya berserah diri. Keduanya pasrah kepada Allah. Ketika Ismail direbahkan oleh abinya dan pisau yang tajam sudah berada di lehernya, dan hampir-hampir Ibrahim alaihissalam menggerakkan pisau tersebut, Allah panggil Ibrahim. Setelah mengetahui kejujurannya, berserah dirinya kepada Allah, mengetahui tentang pasrahnya beliau, Allah SWT mengetahui setelah itu bahwasanya Ibrahim alaihissalam tetap mencintai Allah lebih besar daripada cintanya kepada anak kesayangannya. Dan Allah Azza wa Jalla setelah itu mengganti dengan hewan sembelihan yang besar. Inilah syariat korban, syiar di antara syiar-syiar Islam dan tauhid yang menunjukkan tentang penyerahan diri dan pengorbanan di jalan Allah. Ibrahim alaihissalam hampir-hampir menyembelih putra kesayangannya. Kaum muslimin, apakah berat setelah itu bagi kita semuanya untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, berkorban untuk Allah Rabbul Alamin di hari yang mulia ini? Apakah berat bagi kita untuk menggunakan jiwa kita di jalan Allah, menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah, menyisihkan sebagian waktu kita dan usia kita di jalan Allah? Kalau itu berat bagi kita, ketahuilah bahwasanya perhitungan Allah di hari akhir itu jauh lebih berat. Allah SWT mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah engkau mengikuti jalannya Ibrahim yang memiliki agama yang lurus dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrikin. Akhirnya di hari yang mulia ini dan kita berkumpul, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, menghidupkan kita di atas Islam dan mematikan kita di atas Islam. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada penguasa kaum muslimin, memudahkan mereka untuk menjalankan amanah. Dan tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan saudara-saudara kita yang sekarang sedang melakukan haji ke Baitullah, semoga Allah SWT memudahkan urusan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana a'inna wa la tu'in 'alaina wansurna wa la tansur 'alaina wamkur lana wa la tamkur 'alaina wahdina wa yassiril huda lana wansurna 'ala man bagha 'alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka dhakirin, laka rahibin, laka ta'i'in, ilaika mukhbitina, ilaika awwahina munibin. Rabbana taqabbal taubatana waghsil hawbatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sakhimata sudurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.